Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli di Uniloop ya. Nah, untuk penggantinya adalah Stiho ya. Ini oli samping, oli 2T, Jaso, kalau nggak salah FB ya. Tapi yang jelas ini secara kekentalan setara atau lebih kental dari 10W40. Makanya penulis mau coba jadikan oli mesin aja ya. Kita lihat tinggal berapa ya olinya ya. Kalau nggak salah fullnya meseran sampai segini ya. Yang penulis beli ada logo hologram ya, buah asli palsu. Terus ini minyak jagung ya, minyak jagung mama suka. Yes, ini rasanya udah cukup ya. Yes, ini nanti yang kita pakai jadi olinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Stiho ya. Jadi oli Stiho itu adalah oli samping yang untuk mesin potong rumput, terutama Stiho terkenal mesin potong rumputnya mungkin. Tapi penulis pakai itu kayaknya sih asli. Kalau harga itu biasanya 115.000 ya per liter. Untuk yang oli sebelumnya, oli Uniloop itu ternyata nggak begitu tahan ya digenjot ya. Jadi dibanding oli Win atau Eni yang sama-sama oli bening, masih agak di bawahnya ya. Mungkin bisa dibilang setara federal mungkin ya, federal yang keluaran baru tentunya ya, bukan federal keluaran lama. Bahannya kira-kira ya samalah dengan oli bahannya Exxon Mobil, seperti mobil Super Delpak MX yang buatan federal, kayaknya gitu ya, kesannya kayak gitu. Kalau salah ya wis sembuh, tapi rasanya kok dibanding misalnya Malup XP, dibanding X10, dibanding Top One,
Tentu merek Win juga dari Varia Tradingco kok kayak lebih awet Varia Tradingco juga dibanding dengan merek Eni SI 40, Eni 20 W50 kayaknya kok lebih tahan Eni. Kita ngomong bahan ya, kalau dari sisi aditif Uniloop termasuk oke, termasuk ya layak logo API lah level aditifnya. Rekomendasi enggak, penulis lebih rekomendasi oli Win. Jadi menurut penulis Win lebih baik ya. Ini olinya sampai 2 km ini nggak kayak oli-oli biasanya ya, karena sebelum-sebelumnya kan penulis pakai oli multigrade semua, termasuk oli Yamalup Marine yang katanya kekentalannya stabil. Itu kan apa, multigrade juga, walau diomong kekentalannya stabil, tapi Yamalup XP kan multigrade. Nah ini enggak multigrade, mestinya single grade, cuma enggak ada keterangannya ya. Nanti penulis cek keterangan kekentalannya berapa ya dari website Stihel kalau ada, sama sertifikasinya juga. Tapi yang jelas ini dipakai sampai ini sekarang kilometer ketiga, enggak jadi terlalu encer ya, enggak kayak yang sebelumnya. Rasanya ya lebih mirip kalau pakai meseran SI 40. Kekentalannya cukup stabil. Tapi ini penulis nggak uji top speed ya, jadi nanti top speednya pasti ini lebih rendah, karena penulis menggunakan sekarang silek yang ukurannya kecil, jadi nggak mungkin bisa 113 nih, karena kemarin penulis juga pakai yang 17 cm, 113 nya nggak kecapek, lebih ke 112. Tapi tentu penulis akan uji top speed juga ya. Jadi RPM tinggi tetap, uji RPM tingginya tetap. Uji RPM tingginya tetap, tapi kita nggak lihat top speed karena top speednya kehalang sama silek. Cuma bisa lihat sendiri tadi kecepatan 70 berapa, itu masih 4 bar 5 bar ya, karena memang jadi irit ya. Ini penulis buka gasnya nggak banyak, buka gasnya cuma sedikit, itu bisa jalan 80. Ingat ya, ini top speednya nggak bisa tinggi sekali karena penulis pakai silek yang ukuran kecil ya, jadi top speed gambar. Tapi rupanya penurunannya nggak sebanyak yang penulis perkirakan sebelumnya ya. Masih bisa 106, lumayan juga ya, padahal ini saluran udaranya ukurannya cuma 1,3 cm. Ya wes lah, ya wes, ini nanti penulis teruskan lagi. Ini ya oli sudah makin encer, tapi ya nggak seencer biasanya. Ini kekentalannya termasuk stabil ya, suara gini, kecepatan segini ya masih normal lah. Tadi sampai 108, tapi 108 itu slipstreaming ya. Ini sudah mau sampai kantor,
Kondisi mesin ya masih termasuk halus ya, jauh lebih halus daripada oli multigrade biasanya. Suara kelidikan di RPM sekarang di kecepatan 40-an gini ya wis biasanya agak gitulah, gara-gara kepanjangan kelamaan pakai kastil loop ya, yang campur mama suka. Harusnya segera ganti, tapi karena rasa licin dipanjang-panjangkan, padahal yang licin cuma piston dan silinder, sementara yang bagian lain-lain kayak gak licin. Jadi emang yang paling aman itu kalau suaranya wis asak-asak wis ndang ganti ya, nggak usah nunggu gak licin lagi ya. Kalau bisa nunggu gak licin itu ya terlalu terlalu memforsir, terlalu memaksakan masa pemakaian oli. Tapi yang jelas ini olinya stabil ya, licin pastinya ya, karena ini oli samping kan ya. Oli samping kalau dipakai oli mesin pasti licin, gak ono sing peret ya. Termasuk oli apa sing dhisik nyoba iku Ultraline yang produksi Jumbo, itu kan oli samping juga, tak pakai ya licin. Sebelumnya Evalup 2T, terus Evalup awal-awal Evalup 2T botol hijau, belakangan Evalup 2T botol kuning ya, ternyata sip. Terus mana terus pokoknya oli samping kalau dipakai jadikan oli mesin itu pasti licin, cuma masalahnya kekentalan aja ya, karena ada beberapa oli samping yang encer ya. Ada yang kelas SAE 10, ada yang kelas SAE 20. Entah mengapa ya, entah kenapa ya, kalau gasoli G1000 ada beli tempat yang sama. Sebelumnya penulis dapat yang SAE 10, terakhir beli dapat SAE 20. Tapi ya terbukti sama-sama licin sih. Jadi ya olinya, oli Stihl ini licin juga, dan karena kekentalannya setara SAE 10 W40, halus ya, nggak terlalu kasar, nggak kayak kalau oli 10 W40 wis dipakai lama yang encer banget itu. Ini masih terasa kental. Iya wes lah, itu aja dulu. Mungkin nggak 0-100 ya, karena penulis sekarang pakai silek yang 1,3 cm. Nyampe 100 sih atau abot jelas kelihatan. Jadi nggak 0-100. Tapi dari sisi tenaga ini tarikannya termasuk oke ya, termasuk bisa keluar ya, entah karena ini pakai 1,3 pemaneh ya. Wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.